Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C7 dari mata kuliah Pemrograman Data beranggotakan yang pertama ada Kurniawan Arifin dengan kalian dimintakan suara dengan Andika Kakak dan Abdi Negara. Di sini kita menggunakan 3 RAL, ada admin, karyawan penjual, dan karyawan produksi. Langsung saja kita masuk yang pertama di fitur bagian admin. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Oh, salah. Ambil sini ternyata salah masukin. Tidak apa-apa, maaf. Langsung masuk. Di sini admin memiliki 6 fitur utama, yaitu dashboard bahan baku, batch roasting, eskalasi toko, riwayat, dan terakhir ada manajemen besar. Nah, di dashboard sendiri dia menampilkan ada 8 dari total bin, total roast bin, total batch hari ini, dari produk siap jual, dari menunggu harga, transaksi hari ini hingga offset hari ini. Dan di sini juga terdapat riwayat stok terbaru. Di sini memberikan gambaran produk itu arahnya keluar masuknya juga, itemnya juga dengan jumlah dengan satuannya juga. Dan di sini juga ada menampilkan penjualan terbarunya terkait data dari pembelinya siapa aja, produknya apa aja, jumlahnya dan lain-lainnya. Nah, fitur kedua itu ada bahan baku. Pertama dia ada green bin-nya dengan nama-nama kopi ini dan roast-nya dia tinggal masukkan aja. Kemudian ada si batch roasting fitur yang ketiga, dia pada green-nya juga sama, dan yang roast bin dia bisa menambahkan batch, jadi dia bisa mengedit dan menghapus. Terus kemudian di fitur keempat ada etalase toko, dia istilahnya gambarnya tokonya dia yang dia mengatur, yang dia memasukkan dan dia menambahkan itu. Kemudian ini ada fitur kelima itu ada riwayat. Di sini masuk semua istilahnya pergerakan stok yang keluar masuknya. Nah, di sini juga riwayat transaksi penjualannya juga. Nah, lanjut ke yang terakhir ini cuma sekedar minimalisasi, cuma istilahnya nambah karyawan penjual dan karyawan produksi. Kita lanjut. Eh, Lanjut, kita masuk ke yang karyawan produksi. Di sini masuk ke karyawan produksi, karyawan roastery, kalau nggak salah namanya. Dengan password ini yang sudah kita setting. Betul tadi. Kelas 1, 2, 3. Oke, ternyata ini yang tidak ditemukan karyawan roastery. Ini apa yang salah nih? Sibal. Oke, lanjut. Di sini sudah sama aja ternyata. Lanjut ke bagian dari fitur-fitur dari karyawan produksi. Di sini dia memiliki 4 fitur utama, yaitu yang pertama ada dashboard dari karyawan produksi. Di sini sudah ditampilkan juga dia sebagai karyawan produksi. Di sini dia sudah menampilkan batch yang terbaru, total batch hari ini, bin yang dipakai hari ini, hasil roasting hari ini, total stok roast bin-nya, dan produk yang menunggu harga. Jadi soalnya dia yang berproduksi gitu. Nah, kita masukkan fitur kedua, dia yang bagian bahan baku dan roast bin. Dia di sini hanya istilahnya tinggal menunggu harga dan siap jualnya lah. Yang dilakukan itu si admin yang tadi itu. Nah, fitur yang ketiga itu ada dia batch roasting di bagian roast bin, dan batch roasting dia bisa mengedit dan menghapus. Nah, selanjutnya di yang keempat yang terakhir dia bisa melihat riwayat keseluruhannya, dan di mana dia menampilkan seluruh bahan-bahan green bean dan bean yang keluar masuknya, termasuk dari jumlah itemnya, satuannya, dan tanggal-tanggalnya. Nah, selanjutnya kita masuk sebagai karyawan. Selanjutnya kita masuk ke karyawan penjual. Jadi kita masuk sesuai. Oke, di sini kita sudah masuk ke dashboard karyawan penjual, kurang lebih sama kayak yang karyawan produksi. Dia ada dashboard bahan baku, tapi di sini yang membedakan dia ada fitur etalase produk. Nah, di dashboard ini dia menampilkan transaksi hari ini, omset hari ini, dan produk terjual hingga total transaksi yang sudah dilakukan. Nah, di fitur kedua dia ada bahan baku, dia juga hanya menampilkan ini bagian-bagian istilahnya melihat data Rosbin dan lain-lainnya di istilahnya biar ngecek ketika dia melakukan penjualan transaksi itu. Nah, di etalase produk ini sama seperti yang bagian admin, dia bisa ada fitur etalase toko, jadi dia melakukan transaksi penjualan di bagian sini. Nah, di sini juga dia bisa punya riwayat penjualan. Dia mencatat semua pemilihan Rosbin-nya, jadi nama pembelinya, produknya, dan lain-lainnya itu tercatat dengan rinci di bagian riwayat penjualan. Nah, mungkin dari itu penjelasan dari setiap bagian fitur role yang kita buat dari admin, karyawan penjual hingga karyawan produksi tadi memiliki fitur-fitur yang berbeda. Mungkin lanjut di teman saya. Baik, di sini saya Riki Abinegara akan menjelaskan konsep POP pada sistem kami, khususnya pada setiap fiturnya. Jadi pertama, saya akan menjelaskan pada form utama admin. Kita masuk pada bagian code-nya. Jadi untuk yang pertama itu, kita di sini menggunakan konsep inheritance atau pewarisan yang ditandai pada baris public partial class form utama admin sama dengan form. Jadi pada bagian ini nih, form utama admin mewarisi kelas form, sehingga form admin dapat otomatis memiliki kemampuan dasar seperti menampung kontrol, menerima event, dan selanjutnya ditampilkan ke layar. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan konsep enkapsulasi yang terdapat pada baris ini, preferred read only pengguna login. Jadi
data user login sendiri itu disimpan pada field privat yang namanya ini underscore pengguna login. Ini merupakan contoh enkapsulasi karena data penting milik user tidak dapat diakses sembarangan dari luar kelas, tetapi dapat dikelola dalam form utama admin. Selanjutnya kita juga menggunakan konstruktor pada form utama admin. Jadi ini ditandai dari public form utama admin sendiri sampai sini, sampai line 42. Jadi konstruktornya sendiri ini menjalankan initialize komponen. Jadi dapat menyimpan user login, menyambungkan event tombol sidebar, menampilkan nama dan role admin, lalu membuka dashboard admin sebagai halaman awal. Jadi tugasnya konstruktor sendiri ini menyiapkan form utama admin. Jadi pertama tampilan dari desainer dimuat di initialize komponen. Setelah itu data user login sendiri disimpan ke pengguna login, lalu tombol-tombol menu disambungkan ke event masing-masing. Dan yang terakhir form dashboard admin ditampilkan di panel konten. Selanjutnya kita juga menggunakan abstraksi atau abstraction pada sintaks private void tampilkan form di panel sampai line 54. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan form fitur ke dalam panel konten admin. Jadi untuk detail teknisnya itu seperti membersihkan panel, mengubah top level, menghapus border, mengatur dock, dan menampilkan form disembunyikan di satu metode. Jadi event tombol cukup memanggil tombol tampilkan form di panel new form bahan baku. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan konsep OOP polymorphism pada setiap dari ini, tampilkan form di panel, new form dashboard admin. Nah, ini merupakan konsep polymorphism. Jadi event tombol admin ini dapat membuka form fitur berbeda-beda melalui metode yang sama. Jadi polymorphismnya sendiri itu terlihat ketika metode tampilkan form di panel menerima parameter bertipe form. Jadi walaupun tipe parameternya itu umum atau general, metode ini bisa menerima banyak form berbeda seperti form dashboard admin, form bahan baku admin, atau form batch roasting admin. Ini untuk membuat kode navigasi seperti ini. Nah, tombol-tombol di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada konsep OOP pada form utama penjual. Kita masuk dulu ke code-nya. Jadi mungkin untuk konsepnya sama seperti sebelumnya. Kita juga menggunakan konsep inheritance pada form utama penjual. Lebih tepatnya ini pada sintaks public partial class form utama penjual sama dengan form. Jadi form utama penjual itu juga terdapat inheritance. Jadi kelas form utama penjual mewarisi kelas form sehingga dapat digunakan sebagai window dan menampung kontrol seperti button, panel, label, dan picture box. Selanjutnya kita juga menggunakan konstruktor pada form utama penjual. Jadi untuk lebih tepatnya itu dari code ini sampai line 39 sampai line 29. Jadi konstruktor ini dapat memuat tampilan, menyimpan data penjual yang login, menyambungkan event tombol, menampilkan profil, lalu membuka dashboard penjual. Selanjutnya kita juga menggunakan konsep enkapsulasi yang pada sintaksnya itu ini sama seperti sebelumnya, private read only pengguna login. Jadi data user penjualnya itu disimpan pada field privat di code ini underscore pengguna login. Jadi ini menunjukkan kalau enkapsulasi ini hanya dikelola oleh form penjual dan tidak dibuat sebagai variabel global. Selanjutnya kita juga menggunakan konsep abstraction atau abstraksi yang lebih jelasnya itu dari line 31 hingga line 48. Jadi metode ini digunakan untuk menyambungkan tombol-tombol yang dibuat dari toolbox ke metode eventnya. Jadi untuk metode sambungkan event sendiri itu adalah abstraksi. Jadi ini proses penyambungan event tombol dengan metode ini, konstruktor itu tidak terlalu panjang dan tugas setiap metodenya itu jadi jelas. Selanjutnya kita juga menggunakan konsep polymorphism pada navigasi penjual, yang lebih tepatnya itu pada code dari line 55 sampai 65. Jadi metode ini menerima parameter bertipe form lalu digunakan untuk menampilkan berbagai form fitur. Jadi untuk lebih jelasnya ini polymorphism ini terlihat pada metode tampilkan form di panel. Jadi parameter metode ini bertipe form tetapi juga dapat menerima berbagai form turunan seperti form dashboard penjual,
form bahan baku penjual, form etalase toko, dan form riwayat penjual yang seperti bisa kita lihat di views-nya. Nah, untuk tombol-tombol ini. Untuk yang terakhir, kita juga menerapkan konsep POP pada fitur form utama produksi. Kita bisa masuk ke code-nya. Jadi, untuk pada form utama produksi ini, untuk konsepnya sama seperti sebelumnya, tidak berbeda jauh. Jadi kita juga menggunakan, yang pertama kita juga menggunakan konsep inheritance yang bisa dilihat dari line 15. Jadi form utama produksi ini menggunakan konsep inheritance karena kelasnya mewarisi form. Jadi dengan itu form produksi juga memiliki fitur bawaan seperti menerima event dan menampung komponen visual. Selanjutnya sama seperti sebelumnya kita juga menggunakan konstruktor pada form utama produksi yang bisa dilihat dari line 19 sampai line 29. Jadi konstruktor ini memuat komponen designer, menyimpan data user produksi, menyambung event, menampilkan profil, dan membuka dashboard produksi. Jadi konstruktor produksi ini dibuat dengan pola yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi proses detail seperti penyambungan event dan pengaturan profil dipisahkan ke metode masing-masing. Jadi ini membuat kode lebih rapi dan sesuai prinsip abstraksi. Selanjutnya kita juga menggunakan abstraction pada sambungkan event yang bisa dilihat dari line 33 hingga line 49. Jadi metode sambungkan event pada form produksi ini menyembunyikan detail penyambungan event tombol. Jadi tombol yang dibuat di toolbox itu tidak memiliki logic, sehingga logic klik tombol disusun di code behind agar lebih mudah dikontrol. Selanjutnya kita juga menggunakan konsep polymorphism pada navigasi produk yang bisa dilihat pada line 69 hingga dari line 57 hingga line 67. Jadi metodenya ini dapat menerima berbagai tipe form. Jadi dapat menampilkan form fitur produksi yang berbeda-beda. Jadi untuk lebih jelasnya itu polymorphism terlihat ditampilkan form di panel karena menerima parameter bertipe form. Tetapi yang dikirim bisa berupa berbagai form turunan seperti form dashboard produksi, form bahan baku produksi, form batch roasting produksi, dan form riwayat produksi. Yang konsepnya sama seperti sebelumnya pada navigasi tombol di sidebar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galin Natawiswara dengan NIM Akhir 1066. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya yang sudah dijelaskan oleh teman kami terkait WinForm-nya. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian fitur admin saja, karena fitur admin itu sudah termasuk ke dalam hampir semua role, karena dia sebagai fungsi di role admin itu dia menjadi super admin. Jadi untuk karyawan penjualan, karyawan produksi itu sebenarnya sama aja logika codingannya dengan fitur admin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat fitur admin. Yang pertama ada di dashboard admin. Nah, di dashboard admin ini yang dibutuhkan ini banyak, ada label, kemudian ada riwayat stok terbaru dan penjualan terbaru dalam bentuk data grid view. Nah, untuk decodingannya sendiri itu jika dilihat, nah, dia itu menggunakan konsep inheritance, public partial class form dashboard DT2 form, kemudian ada penggunaan konsep pilar OOP yang lain, yaitu enkapsulasi yang di private read only ini, kemudian ada public form dashboard admin method yang inisial komponen itu adalah berfungsi sebagai memuat tampilan dashboard dari desainer yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk underscore dashboard admin controller, new dashboard admin controller itu membuat sebuah fungsi di mana dia memanggil new dashboard controller ini dan membuat controller khusus buat dashboard adminnya. Kemudian ada metode buat memanggil muat semua data, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini untuk muat semua data dia diambil dari metode ini yang isinya ada muat ringkasan, muat riwayat stok terbaru, dan muat penjualan terbaru. Nah, dia setelah dipanggil dia memanggil lagi. Nah, yang dipanggil ini ada ini yaitu metode void muat ringkasan. Jadi dia meminta, pertama dia memanggil dari controller, dia meminta data ringkasan dari controllernya tersebut yang ada di sini. Kemudian nanti kita buat ada 6 label, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mohon maaf, ada 8 label yang akan kita isi sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama, label total green bean ini akan menampilkan total stok green bean. Kemudian label total roast bean itu akan menampilkan total stok roast bean yang sudah yang ada di database. Kemudian total batch itu juga menampilkan berapa kali batch, jumlah batchnya. Kemudian ada label batch hari ini, jadi
Kalau bedanya dengan total batch ini keseluruhan semua, kalau misalnya batch hari ini itu hanya mengambil yang sum atau total yang ada di account yang ada di batch pada hari ini. Kemudian produk siap jual, dia itu menampilkan produk yang siap dijual itu ada berapa, kemudian menunggu harga juga ada berapa, dan transaksi hari ini sudah terjadi berapa kali, dan omsetnya juga sudah berapa. Nah, kemudian jika memang kita menggunakan konsep try and error, biar kalau misalnya error dia tidak langsung memutus aplikasi dan harus mengulang aplikasinya kembali, tapi kita membuat sebuah mages, yaitu gagal memuat ringkasan dashboard ketika sebagai pengamanan sebuah codingan. Kemudian muat riwayat stok terbaru. Untuk muat riwayat stok terbaru itu kita juga menggunakan try dan catch sebagai mengamankan juga. Nah, yaitu menampilkan yang pertama akan selalu mengclearkan data grid view-nya dengan cara titik kolom titik clear ini, kemudian dia akan mengambil riwayat stok dari controllernya ini, mengambil riwayat stok terbaru. Nah, itu nanti sudah akan dijelaskan oleh teman saya di penjelasan controller repository dan e-repository. Kemudian muat penjualan terbaru juga sama, dia akan meng-clearkan dulu data grid view-nya, kemudian dia akan mengambil di controller ambil penjual terbaru. Nah, kemudian dia juga menggunakan konsep try dan catch. Jadi ketika ada terjadi kegagalan, dia akan memuat message box-nya dengan tulisan gagal memuat penjualan terbaru. Nah, kemudian di setiap metodenya juga itu dia akan memanggil metode lagi, yaitu yang di sini ada atur grid riwayat stok. Pada riwayat stok dan juga muat penjualan terbaru. Nah, itu isinya itu apa? Isinya di sini dia akan kalau ini properti yang ada di data grid view-nya seperti auto size kolomnya, raw hidro visible-nya. Nah, kemudian dikasih if else. Nah, di if-nya ini ketika karena memang panjang ada banyak, jadi ini lebih ke kasih codingan if else-nya aja. Dan itu juga berlaku untuk atur grid penjualan terbaru juga. Ini untuk penamaan yang ada di nama kolomnya. Intinya nomor invoice itu dijadikan nama catatan, karena di database itu nama atributnya itu nomor invoice, kita jadi ganti nama catatan. Nama pelanggan juga pembeli produk dari nama produk. Seperti itu semua. Kemudian kita lanjut ke
Oke, jadi perkenalkan, nama saya Andika Rizky Jaya dengan NIM akhir 1063 dari kelas C dari kelompok 7 untuk proyek akhir PBO. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang helper dan repository ini. Langsung repository banyak ini. Oke, jadi helper di sini itu adalah fungsinya untuk mengonekkan dari si Visual Studio ini ke database atau ke NPG SQL ini. Jadi pertama di sini kita namespace ini fungsinya adalah untuk namain foldernya ya, maksudnya kan di MVC-nya di sini kan helper, jadinya namespace-nya si nama projectnya lalu helpers gitu. Lalu public static class ini artinya bisa diakses dari mana aja tanpa perlu pokoknya ini bisa diakses dari mana aja. Lalu ini untuk ngambil database-nya, lalu kita pertama kita hostnya, lalu port, lalu database-nya namanya apa, lalu username dari PG adminnya sendiri ini milik kita itu apa, lalu passwordnya milik kita juga apa. Nah, seperti contohnya di sini, bukan contohnya, memang aslinya. Nah, ini kita punya database Cikopi. Jadinya dari si helper ini itu fungsinya adalah untuk mengonekkan dari Visual Studio ke PG admin. Lalu ini fungsinya ini untuk apa? Jadinya fungsinya itu untuk mengambil koneksinya dan return new NPG SQL connection string. Jadi fungsinya itu adalah ketika kita memiliki ingin mereturn ke NPG SQL ini, kita harus memiliki connection string dulu di sini. Kalau misal dari returnnya ini kita tidak memiliki connection string, maka tidak bisa di return dan hasilnya nanti akan error. Oke, selanjutnya di sini kita ada repository ya. Repository ini kan banyak. Nah, sebenarnya yang dari sistemnya sendiri itu gimana ya? Sama gitu loh, codingannya itu sama, cuma ya bedanya aja sih, kayak variabelnya sama yang lainnya. Cuma inti dari codingannya sendiri itu sudah sama. Oke, jadi pertama kita ambil contoh dari repository Greenbean. Repository Greenbean ini kita kan ini ya di sistemnya repository Greenbean ini kita bisa menambah, mengubah, menghapus dan menampilkan semua data Greenbean. Jadi dari sistemnya pertama kita ke repository Greenbean dulu. Fungsinya repository itu apa? Fungsinya repository itu adalah ketika dari controller mau ke repository ini, kita harus melewati controller dulu. Controller ini fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara controller ini sama si repository ini, bukan repository ya, tapi repository. Nah, fungsinya repository itu untuk melakukan itu. Jadi isinya dari repository itu sebenarnya adalah kalau di dunia nyata itu seperti kontrak-kontrak atau janji gitu loh. Jadi nanti yang mau pakai interface ini itu harus bisa menampilkan data tabel, bisa mengambil ID Greenbean-nya, lalu bisa menambah Greenbean, mengubah dan menghapus. Jadi kalau misal ada yang mau pakai interface ini harus memiliki hal-hal ini, seberapa 5 hal ini. Kalau misal satu pun misal mereka nggak punya hapus itu ya, maka nggak bisa pakai interface ini. Gitu. Biar langsung aja kita ke repository Greenbean. Nah, di repository Greenbean ini kan di sini kan ada titik 2 gini ya. Nah, ini sebenarnya adalah inheritance tapi bukan yang pewarisan, melainkan kontrak untuk interface. Jadinya repository Greenbean ini harus memiliki metode-metode yang ada di repository Greenbean ini. Kalau misal nggak bisa dijalankan gitu loh, maka bakal error. Nah, ini pertama di sini kan ada public data table ambil semua. Tadi kan di repository Greenbean kan ada ambil semua juga ya. Nah, di repository Greenbean juga ada ambil semua. Jadinya untuk kontrak atau janji atau metode pertama itu sudah dipenuhi, yaitu mengambil semua data dari data table ini. Nah, ini intinya untuk mengoneksi database. Lalu di sini ada query-nya. Nah, query string SQL. Dari sini select, lalu dari tabel mana harus join, terus where dan order by gitu. Jadi intinya di sini tuh untuk mengquery-nya. Jadi inti dari pengolahan datanya itu sebenarnya di repository, dari query terus jar udah itu semuanya bisa dilakukan di repository. Lalu di sini itu untuk data-data yang sudah diolah tadi itu bakal dibuat ke objek baru sini, new NPG SQL command, yang harus mempunyai SQL dan connection. SQL-nya kan tadi, connection-nya ya yang udah tadi juga kan. Habis itu var data table, kita buat new data table, di sini adapter dan new NPG data adapter command. Fungsinya adapter itu apa? Fungsinya adapter itu untuk kayak kalau misal di dunia nyata itu kita seperti yang nganterin datanya ya gitu. Jadi ini untuk sekedar nganterin data aja, bukan untuk membawa datanya, mempunyai data tetap gitu loh. Jadi cuma kurir aja lah, kayak pengantar gitu loh. Lalu adapter fill dt. Nah, datanya itu disimpan di dt ini. Adapter fill terus data table. Return ke data table kayak gitu. Lalu selanjutnya tadi kan di sini ada apa? Ambil by ID. Nah, jadi diimplementasikan juga ya. Nah, ini kenapa ada tanda-tandanya? Tanda-tandanya ini fungsinya adalah ketika isi dari datanya itu null, maka itu bakal tetap dijalanin di programnya. Jadi kalau misal ambil by ID-nya itu 0, itu bukannya error ya, tapi tetap bisa jalan, cuma ya tulisannya null gitu. Oke, jadi intinya sama ya kayak tadi. Di sini ada query. Nah, query lalu di sini ya ini sama kayak tadi, cuma ini nambahin add value dari ID biji mentah nih, dari PG adminnya, atribut dari PG adminnya, lalu diganti dengan ini disimpan di dalam variabel ini gitu di sini. Lalu ini juga sama if ini reader rate. Nah, ini kalau misal yang tadi ya, yang ini yang tanda tanya ini, kalau misal itu rate-nya itu enggak bersifat false, itu bakal di return dengan null gitu. Nah, ini intinya
Ya ini sebenarnya intinya adalah untuk membuat kayak new apa ya intinya? Ya kayak variabel gitu sih. Dan itu untuk mengganti nama-nama yang sudah diambil tadi dari si PG admin menjadi bisa integer, bisa string, bisa apalah pokoknya yang ada di sini gitu. Lalu selanjutnya ada tambah. Tadi kan ada tambah ya di repository, sini juga ada tambah. Nah kurang lebih juga sama, tambah try now. Kenapa dari tadi kan kita pakai using ya? Nah using itu adalah digunakan ketika kita menjalankan suatu proses itu datanya tidak langsung disimpan tapi cuma dipakai aja gitu, dipakai sekali aja gitu. Kalau pakai using itu kayak gitu. Jadi sekalinya nanti kalau misal sudah dieksekusi itu bakal datanya nggak bakal tersimpan di sistemnya aja. Nah ini try. Nah ini fungsinya sama ya untuk query dan ini untuk add value ke database. Lalu ini di controller green bean ada jenis kopi mentah. Ya, kurang lebih sama kayak yang tadi itu. Habis itu di sini ada ubah green bean. Ubah green bean ini fungsinya ya untuk mengubah sama kayak tadi. Ya intinya sama lah ya, di sini ada query lalu kita nambahin ke pg adminnya, lalu untuk ini nyambungin ke controllernya. Lalu ya sudah sama aja sih sama yang lain. Terus hapus juga sama, yaitu ngapus. Lalu di sini ada query-nya dan ini apa untuk logikanya. Kalau misalnya value-nya 0 maka kita di return 0. Kalau misalnya nilai itu date time, di returnnya date time. Kalau date only gitu. Oke, jadi untuk penjelasan dari repository dan e-repository itu kurang lebih seperti itu. Yang lainnya juga sama, misalnya ini e-repository riwayat produksi ya. Nah ini di riwayat produksi berarti kita hanya bisa lihat ringkasan riwayat produksi dan dateable ambil riwayat produksi. Kalau kita pergi ke riwayat produksi, nah di sini kan tadi kan cuma bisa ambil riwayat produksi sama ngambilin data tabel ambil riwayat produksi. Yang kurang lebih untuk interface repository green bean sama repository green bean seperti itu dilanjutkan oleh penjelasan berikutnya.